don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. I feel so honored. Yeah, I feel so because I'm thankful for my friend. Timnas Argentina tak ingin memandang remeh Indonesia karena dilatih Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal melawan Argentina pada tanggal 19 Juni mendatang. Ini merupakan laga FIFA Matchday bulan Juni 2023. Secara matematik, peluang Timnas Indonesia meraih kemenangan sangat kecil. Pasalnya skuad Garuda kalah dari berbagai segi. Kita lihat saja pada ranking FIFA. Kedua negara bisa dikatakan bak bumi dan langit. Timnas Argentina kini menempati peringkat pertama. Sedangkan Timnas Indonesia tercecer di urutan ke-149. Selain itu, Timnas Argentina juga baru menasbihkan diri menjadi tim terbaik dunia dengan meraih gelar juara Piala Dunia 2022. Atas dasar semua itu, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Fabian Tapia memperingkatkan Timnas Indonesia. Tapia menyebut bila melawan Timnas Argentina bakal menjadi pertandingan yang tidak mudah. Bermain dengan juara Piala Dunia 2022 Qatar itu tidak akan mudah, kata Tapia, dilansir Bola Sport dari laman resmi PSSI. Namun Tapia rupanya juga tak mau menganggap remeh Timnas Indonesia. Hal tersebut didasari dari adanya Shin Tae-yong. Tapia dengan terang-terangan mengakui kualitas Shin Tae-yong. Indonesia tidak bisa diremehkan. Mereka dilatih oleh Shin Tae-yong yang kami semua tahu kemampuannya, tuturnya. Penilaian Tapia tersebut sepertinya tidak berlebihan. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong pernah meraih kemenangan dari tim kuat yakni Jerman. Hal itu terjadi pada tahun 2018 silam. Tepatnya di ajang Piala Dunia 2018 di Rusia. Kala itu Shin Tae-yong mengantarkan Korea Selatan menaklukkan Jerman dengan skor 2-0. Selain hal itu, legenda Timnas Argentina, Juan Sebastian Veron, menilai Indonesia memiliki banyak pemain muda berbakat. Hal itu pun dilihat Veron dalam skuad Timnas Indonesia U16. Veron berkesempatan datang ke Indonesia bersama legenda sepak bola dunia lainnya, yaitu Roberto Carlos, Marco Materazzi, Eric Abidal, dan Giorgos Karagounis. Mereka diundang PSSI untuk menjalani beberapa kegiatan yang meliputi transfer knowledge G, mini turnamen, coaching klinik, sesi game, talk show, hingga temu sapa. Setelah mengikuti seluruh rangkaian acara, pemain asal Argentina itu memberikan sorotan positif terhadap para pemain Timnas Indonesia U16. Pertama, terima kasih untuk semua masyarakat Indonesia, rasanya fantastis di sini dan banyak talenta hebat di sini, kata legenda sepak bola dunia Juan Sebastian Veron dalam turnamen mini pemain U16 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Talenta memang banyak di seluruh dunia, tetapi saya lihat banyak juga di sini, kerja keras, good work, para pelatih juga bagus, ujarnya. Menurutnya, para pemain muda U16 sudah memiliki kemampuan yang bagus dan masih bisa untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Sehingga, mereka kelak mampu menjadi bibit-bibit unggul Timnas Indonesia. 10 pemain abroad dipanggil Shin Tae-yong untuk skuad Timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023, semuanya bisa dimainkan di starting 11. Dari 26 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2023, Shin Tae-yong memanggil 10 pemain abroad alias berkarier di luar negeri. Ke-10 pemain tersebut, 2 berasal dari Liga Malaysia, 1 dari Liga Jepang, 1 dari Liga Korea Selatan, dan 6 lainnya berasal dari Liga-Liga Eropa. Mereka adalah Jordi Amat dari Johor Darul Takzim, Sadil Ramdhani dari Sabah FC, Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, Asnawi Mangkualam dari Jeonnam Dragons, Sandy Walsh dari KV Mechelen, Shain Patinama dari Viking FK, Marcelino Ferdinand dari KMSK Deinze, Ivar Jenner dari Jong Utrecht, Rafael Struijk dari ADO Den Haag, dan Elkan Bagot dari Cheltenham Town FC. Demi meraih hasil terbaik lawan Palestina dan Argentina, 10 pemain abroad tersebut bisa dimainkan di starting 11, tentunya tanpa mengecilkan pemain yang bermain di liga domestik. Bila begitu, kemungkinan akan ada beberapa penyesuaian jika Shin Tae-yong mempercayakan 10 pemain abroad di starting 11. Asnawi ataupun Sandy Walsh kemungkinan salah satunya akan dipasang sebagai gelandang bertahan ataupun bek tengah jika memainkan pola 3 back.
Sementara Shane Patinama dan Pratama Arhan akan berbagi peran di sisi kiri. Di lini serang, ada Rafael Struijk yang bisa berperan jadi striker didampingi Sadil Ramdhani. Formasi starting 11 timnas Indonesia hanya minus kiper lokal, karena dalam pemanggilan kali ini 3 penjaga gawang yang dipanggil semuanya berlaga di Liga Domestik. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga percaya bila baik Indonesia dan Palestina maupun Argentina bakal mempersiapkan laga dengan serius. Pasalnya, laga FIFA Matchday memperebutkan poin FIFA sehingga bisa berpengaruh pada peringkat tim. FIFA Matchday, loh, kalau FMD kan bukan entertain ya, ucap Arya Sinulinga. Kecuali tadi pertandingan persahabatan, ini kan FIFA Matchday. Kalau Argentina, kalah kan rugi betul, kalau seri dia rugi juga, makanya pasti beneran mainnya, tambahnya. Arya Sinulinga bahkan membayangkan pemain timnas Indonesia bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya dan memenangi laga. Bola bundar loh, hati-hati, kata Arya Sinulinga. Mana tahu pemain kita kesetanan mainnya. Tiba-tiba semua keluar jurus-jurusnya, tambahnya. Kapten timnas Argentina Lionel Messi akan menentukan klub yang akan diperkuat pada musim depan dalam beberapa hari lagi. Kontrak Messi bersama Paris Saint-Germain, PSG, akan berakhir pada 30 Juni 2023. Sejurus dengan itu, Messi harus menentukan langkah karir pada level klub. Dikutip dari TIC Sports, Messi akan mengambil keputusan penting dalam beberapa hari ke depan seperti yang dikabarkan oleh sang ayah Jorge melalui pernyataan di media sosial. PSG disinyalir bukan pilihan lagi bagi Messi. Sementara Barcelona yang disebut-sebut akan kembali menyambut Messi diketahui belum mengajukan proposal guna membuat La Pulga kembali berseragam blaugrana. Xavi yang kini menjadi pelatih Barcelona menunjukkan hasrat ingin menjadikan Messi sebagai salah satu pemainnya dan kembali bekerja sama dengannya seperti saat dulu keduanya berbagi umpan di dalam lapangan. Langkah Barcelona meminang Messi terhalang masalah keuangan. Juara La Liga Spanyol itu harus mendapat persetujuan operator liga untuk bisa melakukan aktivitas transfer. Hingga kini hal tersebut belum terwujud sehingga mengadang upaya mengejar Messi lebih lanjut. Sementara dikabarkan pula ada tawaran lain bagi Messi, termasuk dari Al Hilal, klub Major League Soccer, MLS, dan beberapa proposal dari kesebelasan Eropa. Messi sudah dipastikan menjadi salah satu pemain Argentina yang dibawa pelatih Lionel Scaloni dalam tur Asia menghadapi Australia dan Indonesia. Kendati demikian belum ada kepastian mengenai status Messi dalam laga melawan skuad Garuda, menjadi pemain inti atau hanya cadangan. Pihak PSSI pun tak bisa memberi jaminan soal keberadaan Messi di lapangan kelak dalam laga FIFA Matchday pertengahan Juni 2023. Keputusan berkelas dilakukan Shin Tae-yong jelang laga timnas Indonesia versus Argentina. Namun, apa yang dilakukan Shin Tae-yong ternyata menimbulkan pro dan kontra bagi pencinta sepak bola Indonesia. Untuk diketahui kembali, timnas Indonesia disibukkan dengan sejumlah agenda padat. Terdekat skuad Garuda akan melakoni FIFA Matchday Juni 2023. Pada FIFA Matchday Juni 2023, timnas Indonesia bakal berhadapan dengan dua negara yang secara ranking FIFA jauh di atas mereka. Kedua negara itu adalah Palestina dan Argentina. Dari dua lawan itu, Argentina jadi negara yang paling disorot pencinta sepak bola tanah air. Bisa dibilang pertandingan tersebut bakal jadi sejarah bagi timnas Indonesia. Untuk itu, Shin Tae-yong tak ingin kehilangan momentum. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut sudah memanggil 26 pemain untuk melakukan pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan. Tapi dari 26 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, cukup menimbulkan pro dan kontra. Sebab, ia mencoret 3 pemain yang kerap jadi andalan sebelumnya. Ketiga nama yang tidak ada itu adalah Egy Maulana Fikri, Nadeo Argawinata, dan Ramadan Sananta. Tidak diketahui apa alasan Shin Tae-yong mencoret 3 nama itu. Terlebih untuk Ramadan Sananta. Penyerang PSM Makassar itu jadi sorotan karena gacor di SEA Games 2023 bersama timnas Indonesia U22. Tapi Shin Tae-yong justru tidak memanggilnya. Tak sedikit yang mempertanyakannya, namun banyak juga yang meyakini jika Shin Tae-yong lebih tahu kebutuhan tim saat ini. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga memasukkan sejumlah pemain naturalisasi dalam skuad timnas Indonesia. Sebut saja Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Sandy Walsh.
Khusus nama terakhir yang disebutkan, sebenarnya sudah sempat dipanggil untuk ikut Piala AFF 2022. Tapi Sandy Walsh belum bisa memenuhi panggilan tersebut. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia akan lebih dulu menjajal kemampuan Palestina pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara laga lawan Argentina bakal digelar pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.